Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusus setelah hadratin Syekh Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wala hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahabba wa sana ilayna wa lidawil huquqi alayna wa jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'u lillahi lana wa lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 118. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Masih membicarakan silsilah ya orang tua kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasmu Mudor, adapun nama daripada Mudor bidhammin fa fathin, dibaca dengan dhammah lalu fathah. Hurufnya ada 3 ya. Mim, dad, ra. Nah, orang Arab biasanya kalau menjelaskan harokat itu bukan harokat terakhir. Kalau harokat terakhir mereka harus belajar dari nahunya gitu. Tapi kalau harokat ya pertama, kedua, pokoknya bukan huruf terakhir, nah itu mereka harus menjelaskannya supaya bacanya benar ya. Sebab kata yang tertulis dengan mim, do, ro itu kan boleh saja dibaca mudirrun gitu ya. Mudirrun. Nah, itu berarti nanti menyesatkan artinya ya, membahayakan. Nah, maka di sini dikasih tahu bahasanya. Bidhammin dibaca dengan dhammah. Oh, berarti urutan pertama hurufnya dibaca dhammah. Fa fathin lalu baca fathah do ya, mudho. Nah, sementara kata mudor itu adalah isim ghairu munsharif namanya. Nah, maka dia tidak boleh menerima tanwin. Jadi bacanya wasmu mudhara gitu ya. Dan nama mudhar siapa namanya? Amrun ya, Amr. Wa kunyatuhu ya. Dan nama panggilannya Abu Ilyas ya, dipanggil dengan Abu Ilyas. Wa innama qila lahu dalika, dan sesungguhnya dikatakan kepada beliau dengan sebutan Mudhar li'annahu kana yuhibbu syurbal laban al-madiri, karena ia orang yang suka minum susu ya yang asam, ai al-hamidi, yaitu susu yang kecut ya. Al-hamid itu yang asam. Kalau kita bilang di sini yogurt, tahu ya? Nah, jadi yogurt itu udah bikinan orang Arab dari dulu tuh ya. Baik dari susu kambing ataupun susu unta ya. Nah, itu udah banyak yang bisa bikin ya yogurt dari dulu tuh. Memang ya yogurt itu kan boleh dikatakan susu yang difermentasi ya. Nah, itu ada cara khusus. Mereka udah terbiasa tuh untuk memfermentasi minuman. Ya, misalnya minuman yang terbuat dari kurma, dari anggur. Nah, itu mereka bikin fermentasinya kemudian akhirnya menjadi khamr ya. Nah, itu. Nah, kalau susu, nah itu disebut dengan al-laban al-khamid ya. Susu yogurt itu, susu yang rasanya asam.
Kemudian wasmu Nizar Khildan, dan nama daripada Nizar adalah Khildan. Wa inna ma sumiya bidzalika li'annahu lamma nazara abuhu ila nurin nabi baina ainaihi fariha farhan syadidan. Ya, tatkala ia melihat ya bapaknya kepada cahaya nabi yang terletak di antara dua matanya, maka ia sangat bergembira sekali. Karena itu dia wa nahara, ia berkurban, wa at'ama, dan memberikan makan. Wa qala, beliau berkata, hada nizar, ya ini nizar. Ay qalilun, yaitu artinya sedikit. Li haqqi hadal maulud, ya untuk kehebatan anak yang akan lahir ini. Jadi nizar ini orang yang saking gembiranya bahwa ya memiliki anak keturunan yang baik nantinya, karena dia sudah melihat adanya tanda-tanda pada keturunan itu akan lahirnya Nabi Muhammad dari pihak atau dari keluarganya, maka dia banyak berkorban. Nah, banyaknya korban yang dilakukan itu sebagai tanda kebahagiaannya tuh, tapi dia menyebutnya dengan sedikit, ya dikatakan nizar, ya. Nah ini sedikit, ay qalil. Ya, ya mungkin karena orang kaya kali ya, banyak ternaknya, maka berkorban berapapun itu dinilainya adalah pengorbanan yang jumlahnya kecil karena dia punyanya banyak. Nabi Ibrahim ketika belum punya anak tuh, ya itu kalau yang namanya setiap kali makan siang, makan malam gitu ya, itu pasti motong paling sedikitnya 1 onta tuh, ya motong 1 unta. Ya kalau 1 onta dipotong kan kalau dibagi-bagi buat makan itu, ya kita sekampung aja bagian ya kan, dengan potongan-potongan seperti itu gitu banyak. Berarti kan tamunya kalau gitu banyak tuh Nabi Ibrahim, ya setiap hari tuh motong onta, motong kambing. Kagak ada tamu aja begitu, ya nggak ada tamu dia nyari tuh, ayo makan siang di rumah saya, udah saya potongin tuh ya kambing, onta begitu. Tuh hebatnya Nabi Ibrahim. Nah di situ tuh Nabi Ibrahim kira-kira bahasanya tuh sombongnya keluar gitu, ya suatu ketika dia lagi banyak motong kambing atau onta buat tamu-tamunya, ya pada waktu itu belum punya anak tuh, ya malaikat nyamar tuh jadi orang. Ibrahim, ente hebat bener ya, tiap hari motong onta, motong kambing, nggak bosan-bosannya, nggak merasa rugi, katanya kira-kira begitu, ya. Ibrahim menjawab, wah ini malam seberapa, sama tuh kayak Nizar tadi tuh, ini masih sedikit, ya belum ada tuh anaknya Ismail pada waktu itu, Ishak juga belum ada, ya. Ngomongnya tuh begitu, andaikan saya punya anak, saya potong, katanya itu sampai begitu tuh, ya andaikan saya punya anak, saya potong tuh gitu. Saking apanya, saking ya bangganya kali begitu. Sama kita kalau belum punya motor tuh ngomongnya biasa begitu tuh, gue mau kalau punya motor orang sekampung gue anter ini, katanya tuh, belum punya motor ya kan. Kalau sudah punya motor ya udah ya orang pinjam aja kagak boleh, ya kan gitu. Nah gara-gara omongan, ya kalau gua punya anak juga gua potong, katanya. Nah sekian tahun berlalu, ya Allah kasih mimpi tuh kepada Nabi Ibrahim, ya sampai Allah bilang, ya Ibrahim aufi binadrik, ya wahai Ibrahim tunaikan nazar kamu tuh, ya. Jadi omongan bahasa kita itu omongan candaan sama malaikat itu oleh Allah dianggap sebagai omongan nazar, ya. Udah punya anak tuh Ismail, ya. Nabi Ibrahim bingung, nazar yang mana? Seingat gua nggak ada nazar kayaknya. Nah, ingat lagi, Allah kasih tahu lagi ingatannya. Nah itu tuh, kalau saya punya anak akan saya potong, katanya. Nah mimpinya itu akhirnya, ya. Ini ya ra'aitu fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nah itu kejadiannya
Akhirnya Nabi Ibrahim mimpi motong anaknya, ya. Ya, kita juga kadang-kadang banyak tuh yang kebenaran kayak gitu tuh, ya. Maka kalau ngomong yang baik-baik begitu, jangan ngomong yang sembarangan begitu. Wa Ma'ad dan Ma'ad, ya. Kunyatuhu Abu Qudo'ah. Panggilannya, kunyahnya Abu Qudo'ah. Wa innama qila lahu dzalika, dan ia dipanggil dengan sebutan Ma'ad li'annahu kana mu'iddan lil hurub. Karena ia adalah orang yang sering atau suka menyiapkan, ya, perkakas atau peralatan untuk perang. Dulu yang namanya Arab masih hidupnya nomaden, ya, itu yang namanya perang antar suku sesuatu yang sering terjadi itu. Udah hal yang biasa buat bacok-bacokan orang tuh, udah bukan hal yang heran lah begitu. Ya, bisa masalah rebutan lahan buat tempat tinggal, bisa rebutan lahan buat gembala, ya, bisa gara-gara saling mengejek antar satu suku dengan suku yang lain, ya. Ya, kalau dikatakan bahwa di sekarang ini kita sering banyak tawuran, ya, orang Arab mah udah lebih dahulu tawurannya dibandingkan dengan kita gitu. Kalau kita paling-paling pakai batu, ya kan. Orang Arab mah benar-benar pakai pedang, ya, pakai bacok, pakai bunuh begitu, dan yang kalah jadi budak, ya. Itu proses terjadinya budak tuh, di mana manusia nilainya sama dengan binatang atau disamakan dengan barang begitu, nilai kemerdekaannya hilang. Itu karena kebiasaan orang Arab yang dulunya biasa perang. Nah, kalau yang kalah jadi budak, ya. Nanti di bab fikih insyaallah ada pembahasannya tuh, ya. Jadi budak gitu, ya. Wa Adnanu dan Adnan, wa huwa minal adni, ya, yaitu yang diambil dari kata al-adn. Apa artinya? Ay al-iqamah, yaitu yang berdiam, ya, yang mandiri atau yang mendirikan, yang bertempat tinggal. Wa summiya bidzalika, ya, dan dinamakan dengan kata Adnan yang artinya iqamah, tafaulan, sebagai rasa harap, rasa optimis, bi annahu yuqimu wa yuslimu min a'yunil jinni wal ins, bahwa ia, ya, tegak berdiri, ya, menjadi pemenang, selamat dari tatapan jin, ya, dan juga manusia, allati yamutu biha ghalibu man fil kubur, ya, di mana orang-orang banyak yang mati, ya, umumnya, ya, yang ada di dalam kubur. Wa kana fi zamani Musa alaihi salam, dan Adnan itu sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, zaman Nabi Musa kan dulu banyak ilmu sihir kan tuh, ya. Buktinya pembantu-pembantunya Firaun ketika mau ngelawan Nabi Musa kan itu dengan ilmu sihir, ya kan? Di mana Nabi Musa, ya, itu merubah tongkatnya jadi ular, dan tukang-tukang sihirnya Firaun juga merubah tali-tali juga menjadi ular juga. Nah, cuman Allah kehendaki ularnya Nabi Musa yang terbuat dari tongkat itu jauh lebih besar, sehingga, ya, ular-ular buatannya tukang sihir itu bisa dimakan semuanya sama ularnya Nabi Musa begitu, ya, yang terbuat dari tongkat Nabi Musa. Nah, pada masa itu tidak sedikit orang yang bermain sihir, ya, dan tidak sedikit juga orang yang dengan ilmu sihirnya itu saling membunuh gitu. Nah, maka dinamakanlah seorang anak yang namanya Adnan dengan harapan sebagai optimisme supaya dia tegak, menang, selamat, ya, dari, ya, cengkraman pandangan orang-orang yang ahli sihir. Katanya pada waktu itu banyak, ya, orang yang mati gara-gara sihir. Ya, zaman sekarang juga ada, ya, cuman tidak terlalu demonstratif, ya. Kalau dulu orang menyihir sesuatu itu memang
ya kelihatan di depan mata gitu, kelihatannya begitu. Kalau sekarang kita mengenal dengan santet gitu misalnya. Pelaku-pelakunya ngerjainnya diem-diem, ya, nggak berani terang-terangan. Kalau seandainya terang-terangan, oh orang kroyok ya kan itu. Tapi kalau dulu memang orang dikenal tuh dia adalah ahli sihir gitu misalnya, ya. Nah, itu seperti itu. Tambihun, peringatan. Qauluhu abuhu Abdullah. Kata pengarang abuhu Abdullah, ya. Maksudnya apa tuh abuhu Abdullah? Ai abu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdullah, ya. Yaitu maksudnya adalah bapak nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Wa huwa mata bil Madinah, ya. Abdullah itu wafat di Madinah. Hala ruju'ihi min Ghuzzah, ketika dia pulang dari Ghuzzah. Wa kana safara li tijaratin, dan Abdullah ya mengadakan perjalanan untuk berdagang. Wa umruhu, umurnya pada waktu itu tamaniyata asyara sanatan, ya 18 tahun. Ya, masih muda banget kalau gitu ya. 18 tahun kalau kita mah paling-paling baru lulus SMA, paling kagak ya. Sekitar itu dah ya. Kecuali yang kagak naik sekolahnya ya kan. belum lulus kalau gitu. Nah, waqila ashrun, dikatakan umurnya 20. Waqila khamsatun wa ashrun, dikatakan juga 25. Waqila thamaniyatun wa ashrun, dikatakan juga 28. Waqila salasun, dikatakan juga 30, ya. Ya, kalau kita melihat orang dulu gitu ya, orang dulu muda kawin itu sih hal yang wajar ya. Kalau kita lihat ya mungkin cerita ngkong-ngkong kita kali begitu ya, dilihat dari sekolah, memang pada waktu itu sekolah belum banyak ya, maka orang ya anaknya banyak, kebunnya lebar-lebar ya, udah anaknya gede sedikit kawinin, bikinin rumah, cariin tuh di ya samping kiri kanan rumahnya untuk bertanam, bertani dan lain sebagainya. Itu di kita sini ya, yang tanahnya memang bisa digunakan untuk hal itu. Nah, bagi orang Arab dulu kebiasaan mereka ya ekonominya itu adalah melalui dagang. Ya, dagang, terus yang kedua beternak. Kalau punya lahan yang subur itu bertani. Ya, bertaninya kurma atau anggur. Nah, ya yang lainnya bisalah dilihat segala macam kebutuhan dan lain sebagainya itu ada dalam proses perdagangan itu. Maka nanti kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak yang menggunakan istilah-istilah dagang, ya. Misalnya ungkapan ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Kata ishtarau ya, itu kan istilahnya membeli. Ya, kenapa Al-Quran menggunakan kata ishtarau ad-dalalah bil huda? Agar orang Arab yang biasa menggunakan bahasa dagang itu mengerti, ya, bahasa ishtarau itu sama dengan menukar, ya, al-istibdal, ya, mengganti atau menukar. Ketika mereka melakukan jual beli kan ada penukaran, ya, apalagi pada waktu itu masih ada sistem barter, ya. Barang tukar dengan barang sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka banyak Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa dagang. Ya, supaya apa? Supaya pada waktu itu bahasa Al-Quran ya dipahami oleh orang Arab pada waktu itu. Nah, kita yang bukan orang Arab dan kemudian masuk ke dunia modern sekarang, memahami Al-Quran salah satunya harus memahami bahasa orang Arab dulu. Nah, ilmu yang dipakai buat hal yang sedemikian itu diantaranya ilmu nahu, ilmu sharaf, dan yang paling ini adalah ilmu balaghah tuh ya. Karena untuk menggunakan penukaran bahasa, penempatannya pada sisi yang lain dengan menggunakan bahasa yang berbeda, itu adalah ilmunya ilmu balaghah. Nah, berarti kalau begitu orang Arab selain menggunakan bahasa dagang, mereka juga adalah orang-orang yang pandai ilmu sastra pada waktu itu ya. Wa ummuhu waqta dzalika hubla bihi li syahrain.
Sedangkan ibunya, ya, ibu Nabi Muhammad, Aminah, waktu dzalika, pada waktu itu, ya, pada waktu ayahnya meninggal, suaminya meninggal, khubla bihi, dalam keadaan hamil, li syahraini, ya, pada masuk usia 2 bulan kehamilan Nabi itu, ya. Artinya Nabi dalam kandungan baru usia 2 bulan. Wakila dikatakan wa huwa ibnu sab'atin, ya. Ia baru 7 bulan, sab'ati ashhurin, ya. Anak umur 7 bulan. Wakila ibnu tis'ati ashhurin, dikatakan juga, ya, anak usia 9 bulan. Wakila ibnu thamaniyatin wa ishrin, dikatakan juga umur 28 bulan, ya. Warrajih al-masyhur al-awwal, yang rajih, yang kuat, yang masyhur al-awwal. Apa yang awal? Li syahraini, ya, baru usia kandungan 2 bulan, kira-kira begitu. Ada juga yang bilang ya 4 bulan, ada gitu, ya. Kenapa ada perbedaan sedemikian? Ya wajar, karena pada waktu itu memang tidak ada data, ya, tidak ada proses pencatatan. Kalau sekarang kita ada rumah sakit, ya kan, istri atau ibu yang hamil bisa dicatatkan kehamilannya di rumah sakit, di puskesmas dan lain sebagainya. Dulu kan tidak ada proses pencatatan sedemikian, ya, sehingga mungkin orang pada waktu itu lebih menggunakan daya ingat yang ada aja, begitu, ya. Maka antara yang satu dengan yang lain pasti, ya, daya ingatnya berbeda-beda. Wa an Ibnu Abbasin annahu lamma tuwfiya Abdullah, dan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya ketika wafatnya Abdullah, qalatil malaikatu, berkata para malaikat, ilahana wa sayyidana, Tuhan kami dan junjungan kami, baqiya nabiyuka yatiman, ya, tinggallah, ya, nabimu sebagai anak yatim. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ana hafizun lahu wa nasirun, ya. Ana, kata Allah, saya hafizun lahu, yang menjaga, ya, Nabi, wa nasirun, dan yang menolongnya, ya. Jadi kalau kita baca masa kecil Nabi itu, betapapun Nabi tidak punya ayah, hidup bersama paman, hidup bersama kakek, gembala kambing, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah didikan Allah secara alami itu kepada Nabi Muhammad, ya. Orang yang mampu mengembala kambing dengan baik gitu, itu sangat memungkinkan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, ya. Kambing kan tahu sendiri termasuk binatang yang bandel juga kan, gitu, ya. Maka ini merupakan pendidikan awal bagi Nabi Muhammad bagaimana kalau nanti dia berhadapan dengan manusia, gitu kira-kira. Nah, filosofinya, orang yang mampu mengendalikan binatang sekelas kambing, ya, yang boleh dikatakan sebagai binatang yang bandel begitu, sangat memungkinkan mampu untuk mengendalikan manusia. Itu seperti itu tuh jadinya. Maka Nabi dari kecil itu, ya, dididik, ya, menjadi pengembala. Kemudian pada masa mudanya, ya, dididik berdagang oleh pamannya, ya, Abu Thalib gitu. Nah, ini semuanya adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan yang memang erat hubungannya dengan muamalah, ya, dengan sesama manusia, ya. Orang sebagai pedagang gitu, ya, kalau diem aja begitu, ya bisa jadi kagak laku tuh dagangannya, ya kan. Apalagi model dagangan kita kayak dagangan online sekarang gitu misalnya, ya, kita dagang apa nih misalnya, sesuatu gitu kita dagangin secara online begitu, tapi kita sendiri kagak pernah mau untuk mempromosikannya kepada orang lain, ya gak laku-laku dagangan kita, ya kan, kagak ada yang tahu. Nah, kalau sekarang modelnya kayak begitu. Kalau dulu bisa jadi, ya, untuk promosi dagang itu harus ngomong yang baik, ngomong yang jujur, dagangannya itu harus benar, dagangannya harus baik. Maka
terkenallah Nabi Muhammad adalah pedagang yang jujur, ya. Selain yang diomongin dengan fakta dagangannya itu adalah benar. Maka orang Arab sepakat, ya, untuk memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Amin, ya, saking jujurnya Nabi Muhammad dalam bertutur kata, ya, bertindak dan lain sebagainya. Wasuila Ja'far As-Sadiq an hikmati dalika. Ja'far As-Sadiq ditanya tentang hikmah yang sedemikian tadi itu, ya. Faqala, ya, kenapa Nabi Muhammad jadi yatim, kira-kira begitu. Menurut Ja'far As-Sadiq, apa tuh alasannya, apa tuh hikmahnya? Li'alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluqin. Ya, agar tidak ada, ya, agar tidak ada atas Nabi Muhammad SAW satu hak yang wajib bagi makhluk, ya. Jadi Nabi Muhammad, orang tuanya meninggal dalam usia Nabi Muhammad sendiri masih dalam kandungan. Nanti, ya, diberitakan ibunya juga meninggal dalam usia, umumnya di dalam sejarah Nabi itu ibunya meninggal usia 4 tahun, ya. Berarti udah jadi yatim piatu tuh. Nah, kemudian ketika malaikat bertanya, siapa nih ya Allah yang menjaga Nabi Muhammad? Bapaknya enggak ada, ibunya enggak ada, Allah yang bertindak menjaganya, ya. Ketika itu ditanyakan, kenapa Nabi Muhammad harus menjadi yatim? Bahkan kenapa harus menjadi yatim piatu? Bahkan kenapa Nabi Muhammad juga harus hidup mandiri? Ya, jawabannya adalah agar tidak ada satu orang pun, bahasanya itu, yang merasa berjasa, ya, kepada Nabi Muhammad, ya. Ali bin Abu Talib, kakeknya juga Abdul Muttalib, itu boleh katakan enggak 100% menjadikan Nabi Muhammad sebagai cucu dan keponakan tuh sebagai anak yang dielus-elus begitu, sebagai anak yang kemudian mau apa dikasih, enggak. Ya, buktinya Nabi Muhammad disuruh dagang, disuruh kerja, disuruh ngembala, ya. Itu namanya Nabi Muhammad, ya, bukanlah anak yang dimanja-manja pada waktu itu. Artinya untuk hidup, ya, Nabi Muhammad emang dari kecil udah mandiri di situ, ya. Dengan mandirinya itu kan seolah-olah dia berdagang, dia mengembala kambing orang lain, dia mendapat upah. Artinya kalau begitu, tidak ada orang yang merasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang besar lalu dia mengatakan, nih gue nih dulu tuh yang ngerawat Muhammad, kira-kira begitu, ya. Muhammad besar, Muhammad hebat, Muhammad jadi nabi, Muhammad jadi orang hebat, nih gue nih. Nggak ada yang bisa ngomong begitu, kira-kira begitu tuh, ya. Siapa yang bisa ngomong kayak begitu? Orang masa kecilnya Nabi Muhammad berada di pasar, berada di, ya, kebun, ngangon kambing dan sebagainya. Seolah-olah pada waktu itu nggak ada orang yang, ya, Muhammad udah lu hidup sama saya saja begitu, apa yang kamu mau, tinggal makan, tinggal minum, tinggal pakai, nggak ada yang kayak gitu, ya. Kalau kita kan di kampung kita ada orang susah sedikit nih, ya, encang-encingnya pasti ngomong tuh, ponakan gue tuh, lu kagak kenal nih siapa gue, ponakan gue tuh, ya. Kalau ada orang yang susah sedikit, nggak usah jauh-jauh dah, ya kan. Ada orang udah masuk kantor atau udah bisa ngajar, udah apa segala macam, itu yang teriak banyak tuh encang-encing itu yang ngomong, ya. Di mana aja ketemu, wah udah bilang, nih cucu gue nih, cucu gue nih, ponakan gue nih. Padahal mah nggak pernah ngasih apa-apa, ya. Bayaran sekolah nggak pernah bayarin, ya kan. Jajan aja kagak ngasih, giliran anak jadi orang, ngaku dia, nih encangnya nih, ya, nih encingnya nih, gitu, ya kan. Kalau begitu, ya, Nabi Muhammad nggak ada orang yang bisa bilang begitu, ya. Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam tuh kan masih orang dekat. Hamzah segala macam tuh pamannya semua tuh. Nggak ada yang bisa bilang, Muhammad kalau nggak ada gua dulu mati tuh orang. Bapak ibunya kagak ada. Nggak ada yang berani bilang begitu, ya. Bahkan Abu Talib yang biasa ngajak dagang, kan Nabi Muhammad juga dagangnya mandiri, ya kan. Cuman istilahnya jalan bareng ke Madinah dan sebagainya itu dagang, ya. Kakeknya udah tua pada waktu itu, ya kan, sehingga enggak seluruhnya bisa dikontrol oleh kedua orang tersebut. Boleh dikatakan Nabi Muhammad
ya, masa mudanya, masa kecilnya betul-betul ya hidup seorang diri, dan itu dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cari-cari sejarah, baca-baca tuh nggak ada orang tuh yang berani ngaku-ngaku ya. Qala Fulan bin Fulan gitu ya. Ya, anna Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah gue yang pelihara, gue yang kasih makan, gue yang kasih minum, gue yang kasih kerjaan. Nggak ada yang berani ngomong begitu, karena dari kecilnya Nabi Muhammad sudah berdiri sendiri, mandiri begitu ya. Nah, itulah kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad semenjak kecil sebagai yatim atau yatim piatu ya. Bahkan dari muda beliau sudah ya berusaha mandiri untuk ya diri pribadinya hidup sendiri seperti itu ya. Wa qala Ibnul Imad, dan berkata Ibnu Imad, liyanzuran Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madarij izzihi ila awaili amrihi ya, agar Nabi Muhammad berfikir, agar Nabi Muhammad melihat, idza wasala, apabila dia sampai ke jalan kemuliaannya ya, ke tempat ya, ke singgasana kemuliaannya, ila awaili amrihi, kepada permulaan kehidupannya ya. Jadi Nabi Muhammad itu diajarin oleh Allah hidup susah dari kecil ya. Nah, nanti suatu saat kalau seandainya Nabi Muhammad itu jadi orang hebat begitu, ya Allah akan ingatkan, Muhammad, lihat dulu, ente anak yatim, ente anak miskin, ente orang kecil, jangan sombong, jangan takabur ya. Kalau seandainya ini besar, tidak ada lain yang membesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Wa ya'lama, dan agar beliau mengetahui, andal aziza, bahwa sesungguhnya orang yang mulia, man a'azzahullahu ta'ala, adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna quwwatahu, dan bahwa kekuatannya, laisat minal aba'i wal ummahat, bukan dari ya bapak dan ibunya atau kakek moyangnya, kakek nenek moyangnya. Wala minal mal, juga bukan dari hartanya. Bal quwwatuhu minallahi ta'ala, akan tetapi kekuatannya itu datang dari Allah Ta'ala. Wa aidan, dan juga liur hamal fuqara wal aitam ya, agar liar hama nih mestinya ya, liar hama al fuqara wal aitama, agar Nabi bisa menyayangi orang-orang fakir dan juga anak-anak yatim. Dengan dijadikannya Nabi Muhammad hidup dari kecil jadi orang yatim dan juga masuk dalam kategori orang fakir begitu ya. Maka giliran Nabi itu menjadi Nabi, menjadi orang mulia, menjadi orang besar begitu, maka Nabi selalu berafiliasi kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Maka Nabi untuk anak yatim, ana wa kafirul yatim hakaza, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim, hakaza fil jannah, katanya, bagaikan ini di dalam surga. Apa maksudnya ya? Antara jari ini kan berdekatan begitu, maka orang-orang yang memelihara anak yatim, yang menyantuni anak yatim, itu di surga nanti dekatnya dengan Nabi Muhammad sama seperti dekatnya dua jari ini. Kenapa begitu? Dulu Nabi ngalamin susahnya jadi anak yatim, itu begitu ya. Nabi kalau sama orang fakir ya lebih mendahului ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Nabi udah ngalamin jadi orang fakir ya, ngalamin jadi orang susah. Jangan sampai orang susah itu diremehkan sehingga susahnya bertambah susah, kira-kira begitu ya. Kita kan banyak yang begitu tuh ya. Sama kondangan dah, kita liatin dah ya. Kalau kondangan sama orang fakir, sama orang kecil, sama orang miskin begitu, udah dah 20.000 aja ya kan. Orang begitu katanya. Ntar giliran kita ngawinin emang dia bisa balas tuh katanya tuh, ngomongnya begitu ya kan. Tapi kalau yang kita datengin adalah orang kaya begitu ya kan, orang hebat ya,
Bahasanya bukan begitu. Gue malu kalau kondangan 20.000, ya kan? Orang kaya kondangan 20.000 dikata apa gue katanya itu begitu. Jadi lain pandangannya, ngelihatnya ya orang kaya itu memandang dirinya, jadinya seperti itu. Ya, giliran yang kondangannya kepada orang fakirnya yang dipandang. Seolah-olah orang fakir itu nanti nggak bisa membalas kondangannya dia, begitu. Ya, padahal kan bukan begitu di dalam ajaran agama Islam. Yang seharusnya dibesarkan kira-kira begitu kalau kita mau kondangan, ya sama orang yang fakir tadi tuh. Kan sangat memungkinkan orang fakir bikin acara walimatul arus, ya mungkin ini ngutang, itu ngutang, ya ini belum dibayar, itu belum dibayar, dan lain sebagainya. Kalau orang kaya mah, ya duitnya banyak, kan begitu. Ya jadi nggak usah bingung-bingung gitu. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamul yatama, ya sayangilah anak-anak yatim, wa akrimul ghuraba, ya dan muliakan orang-orang yang terasing, ya orang-orang yang dalam perjalanan jauh, kira-kira begitu. Fa inni fi hali sighar kuntu yatiman, dan maka sesungguhnya aku di dalam masa kecilku aku sudah jadi anak yatim. Wa fil kibari ghariban, dan ketika aku besar aku mengembara itu dari Mekah ke Madinah tuh berarti itu Nabi, namanya ghariban. Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah betul-betul memandang, lil gharibi, bagi orang-orang yang mengembara, kulla yaumin, setiap hari, alfa nazratin, 1000 kali pandangan. Nah maka kalau kita punya teman orang jauh gitu misalnya kan, dia misalnya tinggal di sini dan lain sebagainya, itu tolonglah ya dibantu, yang memungkinkan hidupnya menjadi mudah. Ya, hidup di kampungnya dengan hidup di sini mungkin berbeda. Ya, Nabi juga begitu. Nabi kan mengalami proses perpindahan dari Mekah menuju ke Madinah. Siapa yang bisa menjadikan Nabi itu bisa maju di sana? Tidak ada lain adalah karena bantuannya orang-orang Ansor pada waktu itu. Kalau seandainya orang Ansar pada waktu itu tidak bisa menerima Nabi atau tidak mau menerima Nabi, oh Nabi pasti lebih sulit juga kehidupannya. Ya, di kampung halamannya di Mekah diusir, sementara di tempat Nabi mengembara juga tidak diterima misalnya. Nah, itu akan menjadi sangat berat sekali. Nah, untungnya Allah jadikan Madinah tempat Nabi mengembara itu adalah ya kota atau penduduknya yang mau menerima keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin sana'atal mamalatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dhair wa aftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.